Karim juga sempat ngomong katanya pengen dikuburin dekat Bang Dayut. Ini juga abangnya masih dikabir, tapi kita hubungin karena komitmennya masih penuh. Nah terus aku nanti nyaranin gimana kalau misalnya di dekat Mas Ena. Mas Ena kan salah satu gurunya juga banget sama almarhum Akif. Nah itu coba telepon kampung saya. Ya, dengan nolong dia nyaranin seperti apa yang saya saranin. Nah kebetulan saya kenal sama orang yang di situ karena ada keluarga saya juga. Waktu saya di situ, dia saya kenal sama yang urusnya. Sama Roy, saya telepon, jadi itu langsung disiapin. Jadi alhamdulillah mungkin takdirnya Allah dia dikuburin dekat gurunya Mas Yana Allah. Jadi besok tuh sebelum dukur lah. Sebelum dukur alhamdulillah tempatnya udah siap, tinggal insya Allah kemudian masuk dari kita udah lulus di Jeruk Purut yang di bawah tapi ya. Iya. Pagi sore tuh. Oh iya. Ya kalau masa pemakaman itu sebenarnya kita juga sebetulnya untuk pemakaman menyesuaikan ya karena ada mertua Kang Epi juga dalam perjalanan dari Ranau ke sini. Mudah-mudahan selisih waktunya tidak terlalu panjang dan kita memakamkannya selisihnya juga tidak terlalu jauh. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk malam ini kita berencana untuk tahlilan untuk internal saja keluarga terdekat. Kemudian selanjutnya berturut-turut selama 3 hari saja ya. Kalau misalnya keluarga mau 7 hari paling selebihnya keluarga ya. Kita pakai yang 3 hari. Ya. Insya Allah. Oke. Ini kan almarhum juga kan dikenal baik oleh teman-teman sama seniman juga. Gimana nih? Mungkin banyak yang menentang sosok beliau, banyak yang turut juga ke bilang. Mungkin dari apa nih dari saudara? Ya, saya rasa itu pelajaran hidup buat kita semua ya. Ternyata orang baik itu dikenangnya juga banyak baiknya gitu. Ya, mungkin itu pelajaran untuk kita semua. Kadang-kadang kita lalai, hilap, lupa. Kita seringkali mencederai orang. Nah, itu nggak pernah ngomongin apapun tentang hal yang sifatnya jelek. Ini contohnya buat secara angkatan jauh, tapi beliau bisa dekat sampai ke angkatan terbaru karena itu mengayomi dan dekat. Berarti kalau lagi senang sepeda lama, sepeda hotel beli sepeda hotel. Jadi kalau lagi demen pakaian orang dari bawah kaki sampai atas orang semua itu kangen nih, nggak bakal saya lupain. Dia yang pertama kali ngajak saya jadi kangen itu apa ya, penghibur yang baik, nggak pernah yang kayak gitu apa kita nggak pernah gitu baik. Kalau cerita Kang, anaknya kita bikin gini langsung itu barang ada gitu, karena mungkin menganut dari Mas Enan juga kali ya. Itu aja ya rencananya nanti diurus sama anaknya Mas Adi. Kita akan bikin acara mungkin ya mengenang, tapi waktu dan tempatnya belum tahu. Tapi baru pembicaraan kecil aja di antara kita keluarga, saudara dan teman-teman. Tapi akan ada acara itu, media juga insya Allah kita share. Tapi ada permintaan terakhir mungkin ada wasiat yang mau atau pesan pada keluarga atau ada anak. Kalau wasiat kepada keluarga yaitu terutama masalah pemakaman. Kalau yang lain mungkin Damar yang bisa lebih jelas mungkin. Ada wasiat terakhir dari Bapak? Bapak percakapan terakhir sama ayah. Percakapan terakhir tadi. Dari setiap bertemu ngobrol sehari-hari, kalau sama Bapak itu nggak tahu kenapa Bapak juga itu bilang gitu ke saya, ini kalau saya ketemu Damar itu selalu pengen bahas karya gitu. Mungkin karena
Papa sendiri yang memasukkan saya ke IKJ ya, yang akhirnya yang apa ya, secara gak langsung seolah jadi yuk bareng-bareng ikutin nih kalau mau kayak gini lewat sini, selebihnya jangan ikut-ikut saya, jangan ikut-ikut papap katanya. Banyak nih senior IKJ kalau mau kayak papap gitu. Karena yang nah akhirnya sampai sekarang, sampai kemarin terakhir minggu lalu itu ketemu di warung ya, kita bikin karya, kita bikin sesuatu, kita bikin apa lagi ya, rencana terakhir karena sering banget nulis, nyatet diary, pengen bikin buku, tolong jadiin buku. Nah itu sempat ada ini ucapan dan nanya, selebihnya nanya kabar aja, apa kegiatannya sekarang, prodi teater gimana, salam buat dosen-dosen teater, salam buat orang-orang Garut Film Forum, salam buat Senadi Dimain, salam buat teater lembaga. Pokoknya apa yang pernah dia lakuin, papa lakuin di selama hidupnya selalu dicurahkan ke saya buat disebarin, disampaikan ke yang lain juga. Jadi kalau obrolan terakhir sama seperti obrolan sebelum-sebelumnya, selalu berdiskusi ngomongin karya, berdiskusi keinginannya selain apa yang dilakuin sekarang, misalkan profesi ya, lebih ke keinginan terdalam kan. Saya punya impian bikin buku, saya punya impian komentasan di sini, saya punya, itu yang selalu dibahas, yang akhirnya motivasi itu bukan jadi beban tapi jadi motivasi ke saya. Sebenarnya nggak nitipin langsung, tapi dengan papa ngomong gitu jadi kayak dorongan saya buat harus ngelakuin gitu. Dari transfer duluan. Iya, jadi apa yang diinginkan udah dibekali. Nih, lanjutin. Oke doain. Bilang ada jaga adik-adik atau gimana? Nggak pernah ngomongin Secara langsung nggak pernah ya? kehidupan sama sekali nggak. Papa itu kalau ngobrol juga nggak pernah maksudnya nasihat secara langsung ya, lakuin hal yang baik, nggak pernah gitu.